Di sebuah ruang tamu, Fajar duduk di samping papanya. Papanya tampak serius memeriksa berkas-berkas yang diberikan oleh si pemilik rumah, Pak Herman. Seorang pria parubaya, dengan rambut yang mulai menipis di bagian depan. Jadi, Pak Herman, harga ini sudah termasuk dengan biaya balik nama dan administrasi, kan? Tanya Pak Budi. Papa Fajar dengan nada tenang namun penuh pertimbangan. Pak Herman mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya, Pak, semua sudah saya urus. Tinggal tanda tangan saja. Dan rumah ini resmi menjadi milik Pak Budi. Pak Herman, rumah ini sudah berapa lama kosong? Tanya Fajar, yang semenjak tadi hanya memperhatikan. Pak Herman menoleh ke Fajar, sedikit terkejut karena dari awal hanya papanya yang banyak bertanya. Oh, belum lama, kok, kira-kira 3 bulan. Sebelum itu, rumah ini ditempati oleh keluarga saya sendiri. Anak-anak sudah pada pindah keluar kota. Jadi saya pikir daripada kosong, lebih baik dijual. Papa Fajar meletakkan berkas di meja, lalu menatap Pak Herman. Saya suka dengan lokasi rumahnya. Dekat ke kampus. Pasar juga tidak terlalu jauh. Tapi, bagaimana dengan lingkungan di sini, Pak? Aman. Pak Herman tertawa kecil. Wah, aman Pak. Lingkungan di sini sudah seperti keluarga. Semua saling kenal. Kalau ada apa-apa, pasti cepat ketahuan. Apalagi rumah sebelah. Tetangga yang paling dekat dengan Bapak nanti. Ujar. Oh ya, Fajar bertanya sambil menatap papanya yang juga tertarik. Siapa yang tinggal di sebelah? Pak Herman tersenyum agak licik. Rumah sebelah ditempati seorang janda muda. Kalau nggak salah namanya Rani. Orangnya sangat mandiri. Tapi ya itu, tinggal sendirian sejak suaminya meninggal 1 tahun yang lalu. Papa Fajar melirik anaknya sekilas, sebelum kembali berbicara dengan Pak Herman. Oh begitu, nggak ada masalah berarti dengan tetangga sebelah ya Pak? Pak Herman menggeleng. Ah, nggak ada, Mbak Rani orangnya baik, suka bergaul juga sama tetangga. Tapi ya, Bapak tahu sendiri, namanya perempuan sendirian. Pasti ada yang usil. Tapi sejauh ini nggak pernah ada masalah serius. Anak-anak muda di sini juga hormat sama dia. Fajar yang awalnya hanya mendengarkan jadi penasaran. Dia tinggal sendiri terus sejak suaminya meninggal. Pak, iya. Jawab Pak Herman sambil memutar gelas tehnya. Dia punya 1 anak, perempuan. Tapi semenjak suami Rani dinyatakan meninggal, orang tua suaminya yang mengambil hak asuh anak tersebut. Lanjut Pak Herman, seharusnya wanita itu yang mengurus anaknya, setidaknya untuk mengurangi kesedihannya. Tapi kenapa malah orang tua suaminya yang mengurus? Tanya Papa Fajar yang merasa heran dan penasaran. Semua orang juga berpikir seperti itu Pak. Tidak ada yang bisa berbuat banyak. Kita orang luar hanya bisa mendengar dan berempati saja. Pak Herman tidak mau terlalu banyak mengungkap masalah orang lain. Papa Fajar mengangguk sambil tersenyum tipis. Benar Pak, ucap, 1 anak, perempuan. Tapi semenjak suami Rani dinyatakan meninggal, orang tua suaminya yang mengambil hak asuh anak tersebut. Lanjut Pak Herman, seharusnya wanita itu yang mengurus anaknya, setidaknya untuk mengurangi kesedihannya. Tapi kenapa malah orang tua suaminya yang mengurus? Tanya Papa Fajar yang merasa heran dan penasaran. Semua orang juga berpikir seperti itu Pak. Tidak ada yang bisa berbuat banyak. Kita orang luar hanya bisa mendengar dan berempati saja. Pak Herman tidak mau terlalu banyak mengungkap masalah orang lain. Papa Fajar mengangguk sambil tersenyum tipis. Benar Pak, ucap. Tidak Pak, pekerjaan saya dan istri belum bisa ditinggal. Rumah ini memang saya beli khusus untuk Fajar. Kata Papa Fajar, mendapatkan anggukan dari Pak Herman. Fajar, kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk hubungi saya, ujar Herman. Iya Pak, terima kasih. Sebelumnya, kata Fajar, setelah tanda tangan dilakukan dan perjanjian selesai, Fajar dan papanya bersiap pergi. Sebelum mereka keluar, Pak Herman tiba-tiba menambahkan, oh iya, Pak, kalau Bapak butuh bantuan di hari-hari pertama pindah, jangan segan-segan minta tolong juga ke tetangga sebelah. Mbak Rani itu orangnya suka membantu, apalagi kalau urusan rumah tangga. Terima kasih informasinya, Pak Herman. Kami akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak merepotkan.
Sahut Pak Budi seraya tersenyum sopan. Setelah berjabat tangan, Fajar dan papanya pun keluar dari rumah itu, menuju ke mobil mereka yang terparkir di halaman rumah tersebut. Pak, kita ke kampus Fajar dulu ya. Ada urusan sebentar, ucap Fajar sambil mengendalikan setir mobilnya dengan tenang. Ke kampus, ngapain? Jar, Pak Budi melirik anaknya dari kursi penumpang. Ngambil buku doang, Pak. Nggak lama kok, jawab Fajar. Matanya tetap fokus ke jalan. Pak Budi mendengus pelan. Oke, tapi jangan lama ya. Papa ada meeting nanti malam. Banyak yang harus disiapkan. Iya, Pak. Santai aja. Cuma sebentar ini, paling 10 menit. Pak Budi menatap jalan di depannya dengan tenang. Ya udah, asal nggak lebih dari itu. Setelah beberapa menit melaju, mereka akhirnya sampai di kampus tempat Fajar kuliah. Gedung tinggi berlantai 4 itu tampak sepi karena memang sudah sore. Papa mau nunggu di sini atau mau ngopi di kafe sebelah? Tanya Fajar sambil melepas sabuk pengamannya. Pak Budi menggeleng. Papa di sini aja. Lebih baik Papa sambil buka laptop. Nyiapin berkas meeting. Nggak lama kan? Nggak, Pak. Sebentar aja. Cuma ngambil buku. Ya udah. Papa tunggu di sini. Pak Budi mengambil laptopnya dari tas dan mulai mempersiapkan berkas-berkas kerja. Fajar keluar dari mobil. Menutup pintu perlahan. Lalu melangkah menuju ke gedung kampus. Pandangannya sesekali melirik sekeliling. Kampus yang sepi. Menjelang malam memberi kesan tenang. Dia mempercepat langkahnya. Bergegas menuju kelas tempat keberadaan bukunya yang tertinggal. Setelah tiba di kelas, Fajar segera berjalan menuju mejanya. Kok bisa lupa? Ya, gumam Fajar. Sambil menatap buku yang tertinggal di atas kursi. Dia meraih bukunya. Dan setelah memasukkannya ke dalam tas, dia bergegas keluar dari kelas yang berada di lantai 2. Namun, saat Fajar hendak menuruni tangga, dia mendengar suara samar-samar dari arah toilet. Langkahnya berhenti, bulu kuduknya langsung berdiri. Suasana sudah gelap, hampir maghrib, dan cuaca mendung membuat sore itu terasa seperti malam. Apa itu tadi? Pikir Fajar, bingung dan sedikit cemas. Kampusnya tidak ada jadwal malam, jadi hampir tidak mungkin ada orang lain di sana. Apa mungkin suara orang? Tanyanya dalam hati. Namun pikiran aneh lainnya menyusup. Atau, jangan-jangan itu makhluk halus. Fajar sempat ingin melangkah turun. Tetapi rasa penasarannya semakin menguat. Pikirannya seakan memaksa dia untuk mendekat ke sumber suara. Dengan langkah perlahan dan hati-hati, dia berjalan menuju toilet. Suara nafas terengah-engah semakin jelas terdengar. Seperti suara perempuan. Fajar mengerutkan alis. Tapi, ini toilet pria. Jangan kuntilanak. Batin pemuda itu. Fajar berhenti di depan pintu toilet. Lalu mendorongnya perlahan. Mata Fajar langsung terbelalak melihat pemandangan di dalam. Papan pembatas antar toilet ber-0YETNG semua. Seakan diguncang gempa. Sementara suara RETNG-ETN samar terdengar di udara. Jangan-jangan, suara genderuwo, pikir Fajar. Hatinya diliputi rasa takut dan penasaran yang bertarung di dalam dirinya. Dia sempat ragu. Apakah harus masuk atau cukup mengintip dari balik pintu? Tidak mungkin seseorang hanya buang air bisa membuat dinding-dinding sekat itu berguncang seperti itu. Plok, plok, plok. Suara aneh semakin cepat, diiringi getaran dinding yang semakin kuat. Apa-apaan ini? Fajar menatap ke arah sekat toilet yang bergetar hebat. Pikirannya terus berputar. Tetapi keberaniannya mendorong dia untuk melihat lebih dekat. Meski hatinya penuh raguan, dia melangkah pelan masuk. Tiba-tiba, terdengar suara RAETNG 4NP4NEJ 4 nanogram dari dalam toilet. Hah, Fajar berhenti. Napasnya tercekat di tenggorokan. Kakinya kaku di tempat. Namun tiba-tiba seorang wanita akhirnya keluar dari salah satu kamar toilet tersebut. Siska, gumam Fajar saat melihat gadis itu keluar dari toilet dengan rok pendek yang biasa ia kenakan. Lu ngapain di toilet cowok? Tanya Fajar polos. Masih bingung dengan apa yang dilihatnya. Tak lama, seorang pria seumuran dengan papa Fajar keluar menyusul dari toilet, sembari merapikan celananya. Fajar, kamu masih di kampus? Tanya pria itu, yang ternyata adalah dosen Fajar dan Siska. Iya, Pak, tadi sebelum saya menemui Papa,
Saya lupa bawa buku ini, jawab Fajar sambil menunjukkan bukunya. Dosen itu tersenyum kecil, seolah menutupi kekikukan. Kan bisa besok diambil. Nggak harus sekarang. Catatan saya ada di buku ini, Pak. Kalau nggak ada, saya bingung nanti ngerjain tugas yang Bapak kasih. Terang Fajar dengan nada serius. Dosen itu mengangguk pelan, tapi Fajar bisa melihat bagaimana dia berusaha tetap tenang. Baiklah, yang penting sudah ketemu. Kalau begitu, segera pulang ya. Kampus sudah mulai sepi. Iya, Pak, sahut Fajar. Tapi matanya, iya, Pak, tadi sebelum saya menemui Papa, saya lupa bawa buku ini. Jawab Fajar sambil menunjukkan bukunya. Dosen itu tersenyum kecil, seolah menutupi kekikukan. Kan bisa besok diambil. Nggak harus sekarang. Catatan saya ada di buku ini, Pak. Kalau nggak ada, saya bingung nanti ngerjain tugas yang Bapak kasih. Terang Fajar dengan nada serius. Dosen itu mengangguk pelan, tapi Fajar bisa melihat bagaimana dia berusaha tetap tenang. Baiklah, yang penting sudah ketemu. Kalau begitu, segera pulang ya. Kampus sudah mulai sepi. Iya, Pak, sahut Fajar. Tapi matanya, nilai kamu Bapak kasih A. Jawab dosen itu singkat, serius. Pak, tapi kenapa? Fajar menatap dosennya dengan kebingungan. Serius, jangan banyak tanya lagi. Pokoknya A. Kalau kamu nanya lagi, Bapak kasih nilai E. Ancam sang dosen setengah bercanda, namun dengan nada serius. Wah, jangan dong, Pak. Oke. Terima kasih, Pak, ucap Fajar. Lalu meraih tangan sang dosen untuk mencium tangan dengan hormat. Tapi, saat bersalaman, Fajar merasakan ada bau yang aneh. Bapak habis makan sambal ya? Tanya Fajar polos. Enggak. Emang kenapa? Dosen itu mengerutkan kening, bingung. Tangan Bapak bau terasi. Celetuk Fajar. Spontan mata sang dosen dan Siska terbelalak sempurna. Seketika suasana di antara mereka bertiga terasa sunyi. Sang dosen mulai mengeluarkan keringat dingin. Keheningan itu terpecah ketika ponsel Fajar berbunyi. Waduh, Papa. Gumam Fajar saat melihat nama papanya muncul di layar. Pak, saya duluan ya. Papa udah nunggu di bawah. Ujar Fajar sembari melangkah mundur. Izin kepada dosennya. Oh iya, Fajar, hati-hati ya. Jawab sang dosen sambil tersenyum kaku. Sis, gua duluan ya. Pamit Fajar ke Siska, yang hanya mengangguk. Saat Fajar mulai berjalan, bahunya tiba-tiba ditahan oleh sang dosen. Fajar. Suara dosennya terdengar lebih rendah. Apa yang kamu lihat hari ini? Cukup kita saja yang tahu. Jangan ceritakan ke siapapun, termasuk papamu. Kamu paham kan? Kata sang dosen dengan tatapan mata yang tajam dan sulit diartikan. Fajar menelan ludah, merasa sedikit gentar. Baik, Pak, saya bisa rahasiakan. Tapi, apa yang salah? Pak, tanya Fajar. Pura-pura tidak mengerti. Dosen itu melempar pandangan ke Siska, dan mereka saling tatap. Nggak ada yang salah, Fajar, jawab sang dosen akhirnya. Tapi cukup kita yang tahu. Dengan perjanjian, nilai kamu pasti A. Baik, Pak, tidak akan ada yang tahu kecuali kita bertiga. Sahut Fajar. Sekarang, silakan. Orang tuamu sudah menunggu. Ucap sang dosen mengakhiri percakapan. Fajar mengangguk dan segera melangkah keluar dari toilet. Fajar turun sekarang. Pak, kata Fajar setelah menerima panggilan tersebut. Lalu bergegas menuju parkiran, di mana Pak Budi sudah menunggu di mobil.